سمعنا وأطعنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Muslimun, semoga kita sama-sama diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nafas kepada kita semua. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapatlah mendatangi rumah Allah ini, bisa bersimpul di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Hadirin sedang dirahmati Allah, pada hari ini saudara-saudara kita di Palestina, kita bersyukur karena sudah terjadi gencatan senjata. Mudah-mudahan perilaku Zionis kepada saudara-saudara kita Muslim di Palestina tidak terulang kembali, dan semoga Allah mengangkat harkat dan martabat saudara-saudara Muslim di Palestina kembali ke semua apa yang mereka cita-citakan menjadi Palestina yang betul-betul merdeka, betul-betul bisa berdiri sendiri, dan betul tidak ada rong-rongan dari negara-negara lain, terutama negara-negara Zionis Israel. Dan juga hadirin sedang dimana Allah, kita juga merasa prihatin pada saudara-saudara kita mungkin yang hari ini tidak bisa salat berjamaah, terutama saudara-saudara kita di Masjid Al-Muflihun di Kedis tenggelam untuk ruang utamanya tidak bisa untuk melaksanakan sholat. Hampir sudah setengah bulan ini sholatnya di rumah masing-masing, dan mudah-mudahan hujan cepat tidak lagi turun dan airnya juga cepat surut. Begitu juga saudara-saudara kita di As-Salam di Samsat juga tidak bisa untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat berjamaah karena tenggelam matanya. Kita bersyukur hadirin semua tidak ada hambatan bagi kita. Maka dari itu Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, matani maqulun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nikmat sehat dan nikmat lapang. Hari kita mendapatkan dua kenikmatan. Kenikmatan yang pertama diberikan kesehatan oleh Allah, kenikmatan yang kedua diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa meluangkan untuk datang ke rumah Allah ini. Masih ada saudara-saudara kita yang diberikan waktu oleh Allah, tapi Allah tidak memberikan kesehatan kepada mereka. Mereka terbaring di rumah sakit, mereka terbaring di rumah karena apa? Karena sakit. Ada orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak berikan kelapangan kepada mereka. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, urusan kepentingan pribadi, memperbanyak harta, memperbanyak perniagaan dan sebagainya. Mereka diberikan kesehatan oleh Allah,
tapi tidak diberikan kesehatan Allah, tapi diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersimpuh dengan Allah. Hadirin, kita bisa lihat bagaimana di jalan raya masih ada orang yang jual bento, masih ada orang yang buka vulkanisir dan sebagainya. Mereka tidak berhenti. Padahal kewajiban oleh Allah SWT apabila dia suruh untuk melakukan sholat Jumat, maka segera datang ke rumah Allah, tinggalkan jual beli, berkembang kamu tidak boleh selesai sholat Jumat. Sekarang itu kadang-kadang diremehkan oleh sebagian umat Islam. Makanya di Islam Allah, apa yang sebenarnya ketika Nabi kita Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan langsung ke langit ke Sidratul Muntaha, apa yang beliau lakukan untuk melakukan perjalanan yang diberikan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah menerima sholat. Hadirin sekalian, benar apa yang kata Imam Ghazali, yang paling ringan di dunia ini kata Imam Ghazali adalah meninggalkan sholat. Siapa yang menangkap kita orang yang tidak sholat? Bayangkan kalau kita tidak pakai helm, pasti ditangkap polisi karena melanggar undang-undang lalu lintas. Sholat sebentar saja, bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sekarang ini, kesehatan yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah. Bagaimana kita membalas apa yang sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala? 5 menit yang kita luangkan untuk waktu, masa kita enggan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kenapa orang yang sholat masih melakukan perbuatan keji dan munkar? Kenapa orang yang sholat masih korupsi? Kenapa orang yang sholat masih mengurangi timbangan, takaran dan sebagainya? Karena mereka belum menjadikan sholat itu sebagai filter, sebagai tameng kepada mereka. Sebenarnya ketika kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tidak akan melakukan perbuatan maksiat itu. Kan sudah cerita zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar menyamar sebagai seorang biasa. Sayyidina Umar mendatangi seorang pegembala kambing yang banyak mengembalakan kambing ribuan. Mungkin juga ada di Sayyidina Umar. Datanglah Sayyidina Umar mendekati seorang anak penggembala kambing. Ditanggil Sayyidina Umar, "Hai anak, maukah kau jual 1 ekor kambing saja dan uangnya untuk kamu?" Apa jawabannya? Wahai Sayyid, fa'inna Allah, fa'aina Allah, fa'aina Allah jazih. Kalau gitu iman Allah, wahai Tuhan, coba seorang anak dari Sayyidina Allah. Kita yang berpikir, yang punya kecerdasan dan juga berpikir masih bisa memikirkan sesuatu hal ini yang dilarang, hal ini yang diperintahkan oleh Allah. Janganlah kita melakukan semua apa yang dilanggar, yang dilakukan oleh Allah kita lakukan. Jangan sampai perintah Allah jangan sampai kita tinggalkan. Kita hanya mencontoh kepada anak kecil tadi sebagai contoh kita. Semua apa yang kita lakukan, baik perkataan kita, tindakan kita dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tembok manapun kita berada, Allah pasti maha melihat. Pasti Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan, dicatat oleh malaikat rakib dan hati, kebaikan dan keburukan kita. Yakinkan hadirin sekalian, pasti kita akan selalu berada dalam kebenaran. Kita tidak merasa diri sebagai Allah. Perbuatan yang kita lakukan, yakinkan pasti dikontrol, dan kita akan menerima catatan kita di akhirat kelak. Tidak bisa apa yang kita dustakan hadirin Allah. Di dunia kita bisa berdusta hadirin Allah, bisa berbohong, bisa mengurangi timbangan, takaran kita, memanipulasi dan sebagainya. Tapi di akhirat kelak semua anggota tubuh kita akan berbicara. Maka hadirin Allah,
mudah-mudahan sholat yang hanya sebentar saja, yang hanya 17 rakaat sehari semalam, bayangkan hadis Allah, sebelum 17 rakaat itu 50 diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. 17 ini pun hadirin sedang Allah, masih banyak yang dalam kambingan. Bahkan yang paling fatal itu adalah hadangan. Oh, sama sekali, baik sama sekali. Pada di Islam, di KTP Islam, hanya KTP saja. Ini hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Di mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berkali-kali Allah mengatakan surah Ar-Rahman, "Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban?" Nikmat manakah lagi yang kau dustakan? Berkali-kali Allah mengatakan. Udara kita hidup, air kita bisa minum, tambang-tambang kita bisa gunakan. Banyak nikmat Allah, dari kita tidur sampai kita tidur kembali. Kalau kita hitung nikmat Allah, jadikan air, jadikan laut sebagai tinta kita mencatat semua apa yang sudah diberikan Allah, tidak akan bisa. Lain ta'udhu nikmat Allah yang kau suka. Jika kau hitung nikmat-nikmat Allah, pasti kau tidak bisa menghitungnya. Sekalipun lautan menjadikan tinta mencatat dari kita tidur sampai kita tidur kembali. Kita kadang-kadang hadirin Allah merasa ketika kita sudah sakit, ketika kita sudah berobat, terus berobat setiap hari, biaya kita keluarkan, bernapas kita susah pakai oksigen, berapa nilai oksigen? Sekarang oksigen Allah berikan, hitung dari sekarang berapa miliar yang sudah kita keluarkan, berapa miliar yang sudah Allah berikan kepada kita. Cuma kita sebentar saja untuk bermunajat kepada Allah, perbaiki salat-salat wajib kita dengan salat-salat sunnah. Untuk apa memperbaiki hal-hal yang barangkali salat kita yang wajib banyak yang kadang-kadang yang kurang baik begitu, tambah dengan salat-salat sunnah kita, qabliyah kita, ba'diyah kita, lakukan terus. Dan yang sampai kita enggan untuk ikut sholat jenazah. Siapa mereka yang meninggal? Pejabat kah? Orang pinggiran kah? Orang miskin kah? No problem. Datangi sebagai bentuk untuk memperingatkan diri kita pribadi, suatu saat juga kita kepada seperti saudara-saudara kita. Hari ini ada yang 23 pada sholat ini disolatkan di aja. Itu sebagai bentuk, sebagai waktu bagi kita. Mudah-mudahan apa yang sampaikan Bapak kita semua kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa muslimat bikul dambin wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin sekalian Allah, dari yang sudah sampaikan pertama tadi bahwa jadikanlah sholat itu sebagai tameng kita, sebagai filter kita. Ketika kita berbuat sesuatu, apakah perbuatan itu dilarang oleh Allah atau tidak, kita bisa memikirkan, kita bisa merenung, kita bisa bertafakkur. Kita melakukan perbuatan sesuatu, perbuatan itu pasti dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang hadirin sedang Allah, kita sebagai seorang pemimpin keluarga, tentu kita bertanggung jawab kepada keluarga kita. Bagaimana pendidikan agama yang lebih awal diberikan kepada keluarga kita, terutama dalam pendidikan ad-din, sholat kepada anak kita. Rasulullah menyampaikan kepada kita, "Mursabiyan bis-shalah wa idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin." Suruhlah anak kalian itu salat ketika berumur 7 tahun. Dan apabila sudah berumur 10 tahun, fadribu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadribu, maka pukullah mereka. Daraba, asal kata daraba, dan pukullah anak itu sebagai peringatan kepada anak kita, bukan pukul yang menyakitkan.
Tapi sebagai orang tua menjadi suri teladan terhadap keluarga, menjadi contoh terhadap keluarga, tidak akan berhasil memberikan apapun kepada anak kita, kepada siapapun, kalau yang memberikan pengajar itu tidak melakukan kebaikan lebih awal. Contoh teladan mungkin tidak akan berhasil hadir di hadapan Allah. Maka kita sebagai orang tua menjadi suri teladan, contoh, ajak anak kita untuk sholat berjamaah, untuk ke masjid, dan gandeng mereka, taruh mereka di kiri atau di kanan sehingga tidak mengganggu orang lain, karena di luar jangkau orang tua anak-anak kita bisa ribut. Makanya di masjid itu ribut karena orang tuanya tidak tahu menau. Orang tuanya lepas begitu saja, seperti ayam pagi sudah keluar kemana-mana berkeliaran. Sama saja seperti anak kita kalau tidak kita gandeng anak kita yang sudah TK, barangkali yang sebelum TK pun kita sudah ada masjid. Muazzin kita Muhammad Ridhi Fadli itu selagi bayi dari masih merah di bawah masjid, coba hadir semua, dia gendong, coba ini dalam rangka memberikan pendidikan kepada anak kita. Hadir sama Allah, mudah-mudahan kita bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi anak kita mungkin sebelum 7 tahun kita sudah ajak mereka, 2 tahun sudah bisa berjalan, taruhlah di samping kita atau kiri kanan sebagai memberikan pelajaran kepada anak kita. Beginilah sholat bersama. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا تحمل علينا إصرا وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبي رسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.